Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah kembali. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya sudah berkumpul di rumah untuk kita beribadah bersama-sama. Mari kita satukan hati kita. Kita siapkan hati kita untuk kita berdoa dan kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati lebih lagi akan hadirat-Mu. Dan kebenaran firman-Mu juga yang akan kami dengarkan pada hari ini. Biarlah itu menjadi rema bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami minta Engkau Roh Kudus memimpin kami dalam ibadah kami pagi hari ini. Dan izinkan kami menikmati Engkau, mengalami Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Kami percaya saat kami berkumpul dengan keluarga kami, dimanapun kami berada, Engkau tetap hadir dan menjamah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan, apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah bersamamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ada dalam hatimu, kami ada dalam rancanganmu. Sungguh indah, kami jadi milikmu, umat kepunyaanmu. Kami berharga di matamu. Sungguh indah, berkat terbesar Tuhan kau berikan bagi kami. Haleluya, haleluya, sungguh besar kasih-Mu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat mengikuti ibadah online.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kabar? Aku percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan baik adanya, karena Tuhan kita baik. Tuhan kita gembala yang baik, maka kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Selamat mendengarkan kebenaran firman Allah. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan untuk memberkati kita hari ini lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah segala puji, segala kemuliaan, segala pengagungan hanya bagimu Bapa di surga. Karena memang Engkau lah yang layak kami agungkan, tinggikan, permuliakan. Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau lah Allah kami yang hidup, Allah yang dahsyat, ajaib, heran kuasa-Mu. Hingga saat detik pagi yang indah ini Bapa, kami boleh berhimpun walaupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi Tuhan menghimpun kami satu sama yang lain untuk menyatukan hati dengan gelombang yang sama, frekuensi yang sama, yaitu gelombang frekuensi firman Tuhan pada pagi hari ini yang hamba sampaikan Tuhan. Untuk itu Tuhan, hamba mohon Engkau urapi kami, Engkau sucikan kami pada hari ini Tuhan, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, ketika firman-Mu disampaikan, kami semua sudah berada di dalam kekudusan Tuhan, sehingga kami boleh memahami, kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bela firman-Mu, bela hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan sungguh menguatkan iman percaya seluruh jemaat dimanapun mereka berada mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada pagi yang indah ini, saya percaya bahwa kuasa kemuliaan Tuhan, otoritas Tuhan hadir ada di setiap hati, pikiran, roh, jiwa kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana saat-saat sekarang ini Bapak Ibu kita semua tahu dan melihat di sana sini banyak orang meninggal karena corona, dan itulah menjadi suatu peringatan bagi kita orang percaya supaya kita senantiasa berjaga-jaga untuk mencari Tuhan, karena kita tidak tahu Tuhan datang kapan. Itulah sebabnya saudara-saudara, dengan kejadian yang ada saat ini menjadi peringatan bagi kita orang percaya untuk sungguh-sungguh bertobat dan mencari Tuhan. Jangan bertanya-tanya kenapa dan mengapa semua itu terjadi, tapi carilah Tuhan. Tidak usah bertanya-tanya, tapi carilah Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Semua itu adalah rahasia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Seluruh jemaat kita, sampai hari ini kita semua berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sampai saat ini kita bersekutu, kita berhimpun walaupun di rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi makna hikmat firman Tuhan datang kepada saudara lewat
pemberitaan secara online. Untuk itu, mari saya ajak kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Yosua 24 ayatnya yang ke-15. Saya ulangi, yang menjadi bahan renungan kita pagi yang indah ini adalah saya ambil dari Yosua 24 ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan isi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya ulangi. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua sadar ketika itu bangsa Israel imannya, saudara-saudara, itu tergoda. Saya ulangi, Yosua sangat menyadari bahwa bangsa Israel pada saat itu imannya tergoda, sehingga dia masih menyembah Allah nenek moyang mereka di seberang sungai Efrat, bahwa Allah orang Amori yang negerinya didiami bangsa Israel saat ini, kata firman Tuhan. Tetapi Yosua dengan jelas mengatakan bahwa walaupun kamu meninggalkan Tuhan, walaupun semua orang meninggalkan Tuhan, kamu tidak menyembah Tuhan, kamu lari menyembah Allah nenek moyang kamu, kamu lari menyembah Allah bangsa Amori, tetapi saya dengan seisi rumahku akan tetap menyembah Allah, akan tetap memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini juga suatu pelajaran bagi kita. Walaupun semua orang meninggalkan Tuhan, walaupun semua orang meninggalkan Tuhan dan menjauh daripada Tuhan, tidak lagi menyembah Allah, tetapi marilah kita jangan tinggalkan Tuhan sampai kita mati. Mari kita tetap setia dalam pengiringan kita kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi masing-masing Bapak Ibu Saudara. Karena keselamatan sangat-sangat pribadi. Keselamatan sangat pribadi, tidak ada yang saling tolong-menolong. Tidak ada yang bisa saling tolong-menolong, bantu-membantu tentang keselamatan. Kita harus sadari benar ini. Untuk itu jangan terpengaruh dengan siapapun di dekat kita, di lingkungan kita. Tapi wajib hukumnya bagi kita yang paham, yang mengerti tentang firman Allah ini, bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan, bahwa hanya di dalam Yesus ada damai, ada sukacita. Hanya di dalam Yesus kita bisa masuk surga. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah sebabnya hanya di dalam Yesus ada keselamatan, di luar Yesus kebinasaan. Maka pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita sungguh indah dan manis Bapak Ibu Saudara.
mengingatkan kita apa yang dilakukan, apa yang diperbuat oleh Yosua dengan seluruh keluarganya, dengan seisi rumahnya, saudara-saudara. Dia dengan tegas mengatakan, walaupun semua orang meninggalkan Tuhan, walaupun semua orang mundur daripada Tuhan, tidak menyembah Tuhan, tapi aku dengan seisi rumahku, aku akan tetap setia untuk menyembah Tuhan. Ini saudara-saudara yang perlu kita petik daripada firman Allah ini, bahwa biarpun semua orang meninggalkan Tuhan, bahkan mungkin semua orang tidak mengakui Tuhan, tidak mengakui bahwa Dia Tuhan, biar semua orang meninggalkan Tuhan dan tidak mengakui bahwa Dia Tuhan, Tuhan akan tetap menjadi Tuhan, saudara-saudara. Dia tidak akan berubah. Dia tidak akan pernah berubah kuasanya dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yesus namanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita setia sampai mati. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yosua 24 ini, ayatnya yang jelas sudah kita baca, sudah kita renungkan, dan sudah kita memahami apa maknanya. Maknanya ialah apapun yang terjadi dalam hidup ini, dengan masalah, dengan penderitaan, dengan beban yang begitu berat yang menghimpit hidup kita, jangan pernah ragu, tetap setia sampai mati. Karena firman Tuhan, saudara-saudara, bahwa ketika kita setia, Tuhan akan menganugerahkan mahkota kehidupan bagi kita, orang setia. Bapak Ibu, Yosua merasa bahwa ada godaan iman bangsa Israel pada saat itu, karena mereka masih menyembah Allah nenek moyang mereka. Mereka masih menyembah Allah bangsa Amori. Maka dengan tegas Yosua berkata kepada mereka, atau kepada kita juga sekarang ini berlaku bagi kita juga, bahwa pilihlah pada hari ini siapa kamu, kepada siapa kamu beribadah. Itulah sebabnya judul khotbah hari ini saya kasih judul, pilihlah hari ini. Sama siapa atau kepada siapa kamu beribadah. Itulah sebabnya saya pilih perikop khotbah hari ini, pilihlah hari ini. Pilihlah, Yosua berkata kepada mereka, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Ini juga yang harus kita perkatakan, saudara-saudara, dimanapun kita berada, dengan lingkungan dimanapun kita berada, bahwa walaupun semua orang meninggalkan Tuhan, kita akan tetap untuk menyembah Tuhan sampai mati. Karena ketika kita setia sampai mati menyembah Tuhan, melayani Tuhan, mengagungkan Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Sungguh manis dan indah janji Tuhan. Dan firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan tidak ada dusta. Firman Tuhan tidak pernah berubah dan meleset, saudara-saudara. Kita yang senantiasa berubah-ubah pikiran kita ini, kita yang senantiasa berdusta, berbohong. Itulah sebabnya sering saya sampaikan, ketika saya sampaikan firman Tuhan, bahwa jangan ada dusta di antara kita. Karena itu kesia-siaan bagi Tuhan, saudara. Karena Tuhan tahu hati kita.
Amin. Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu siapa kita. Bahkan Tuhan tahu apa yang kita perlukan, saudara-saudara. Sebelum kita minta, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Apa yang kita perlukan dalam hidup ini, kita sebelum minta, Tuhan sudah tahu. Amin. Tuhan sudah tahu, saudara-saudara. Sebelum kita minta, Tuhan sudah tahu. Itulah sebabnya Yosua pada hari ini juga sungguh sangat manis firman Tuhan datang kepada kita, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, dengan persoalan masalah yang menimpa kita, yang menghimpit kita sehingga kita seolah-olah sungguh tidak berdaya, tapi percayalah bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi orang percaya. Dia tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita, tapi Dia selalu ada dan hadir dalam setiap hidup dan kehidupan kita, untuk menopang kita, menolong kita, bahkan memberkati kita. Maka daripada itu, mari kita tetap setia sampai mati, karena ada janji, yaitu mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi orang yang setia menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Yosua sungguh mengerti dan memahami bagaimana berada di dalam Tuhan, bagaimana yang namanya mengalami Tuhan, yaitu hidup, yaitu berada di dalam dimensinya Tuhan. Kita hidup berada di dalam kemau-maunya Tuhan. Kita hidup di dalam kehendaknya Tuhan. Maka kita mengerti apa maksud daripada Tuhan bagi hidup kita. Kita memahami apa maunya Tuhan kita hidup. Ketika kita berada di dalam dimensinya Allah. Ketika kita berada di dalam apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan, kita berada di dalam kehendak Allah. Amin. Itulah sebabnya Yosua katakan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu menyembah. Tetapi aku dan seisi rumahku akan tetap setia menyembah Tuhan. Dan kita pun juga demikian hari ini. Kita harus perkatakan dimanapun kita berada untuk bersaksi bahwa walaupun kamu meninggalkan Tuhan, walaupun kamu menghujat Tuhan, tapi aku dan seisi rumahku akan tetap setia menyembah Tuhan. Karena ada janji. Amin. Ada janji yang manis, ada janji yang indah daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena Yosua tahu bersama Tuhan masa depan sungguh ada. Karena Yosua tahu dan Yosua memahami bahwa bersama Tuhan atau mengalami Tuhan, masa depannya sungguh ada dan pengharapannya tidak akan hilang. Itu di dalam Amsal 23 ayat 18. Ini Yosua mengerti betul. Yosua memahami. Maka sungguh jelas mengatakan bahwa walaupun semua orang meninggalkan Tuhan, tetapi aku dengan seisi rumahku akan tetap setia untuk menyembah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita berada di dalam Tuhan, ketika kita bersama dengan Tuhan menjalani hidup ini, berada di dalam dimensinya Tuhan, kehendaknya Tuhan, maka ada damai, ada ketentraman jiwa, ada sukacita, saudara-saudara,
di dalam hidup kita. Tidak ada lagi kepahitan. Tidak ada lagi Tuhan saudara-saudara dia di batu sandungan hidup kita. Tetapi hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Sekali lagi saudara-saudara saya mau sampaikan. Yosua mengerti, Yosua memahami. Hidup bersama Tuhan, hidup mengalami Tuhan, hidup berada di dalam dimensinya Allah, maka dia akan tetap setia sampai mati untuk menyembah Tuhan. Kita pun juga demikian hari ini. Kita mengambil keputusan bahwa walaupun dalam penderitaan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan tetap setia sampai mati. Karena ada janji Tuhan yang sungguh indah dan manis, saudara-saudara, bahwa ketika kita setia sampai mati, maka Tuhan akan menganugerahkan mahkota kehidupan bagi kita. Amin. Dalam Mazmur 112 ayat 1, firman Tuhan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepada Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Luar biasa saudara-saudara. Firman Tuhan, bahwa siapa yang takut akan Tuhan, siapa yang takut akan Tuhan akan berbahagia. Kalau semuanya kita melakukan takut akan Tuhan, maka puji-pujian untuk Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Artinya hanya ada sukacita, hanya ada kebahagiaan apabila kita bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan tegas jelas juga firman Tuhan katakan di dalam Wahyu 2 ayatnya yang terakhir, yaitu ayat 10 yang terakhir, atau Wahyu 2 ayat 10c, bunyinya demikian firman Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang saya sampaikan bukan oleh karangan pikiran akal manusia saya sendiri, saudara-saudara, tetapi semua ada dasar Alkitabnya, bahwa siapa yang setia sampai mati akan menerima anugerah Allah, yaitu mahkota kehidupan. Maka daripada itu mulai hari ini, Bapak Ibu Saudara Saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus, mari kita setia sampai akhir hidup kita. Ada janji yang indah, ada janji yang manis daripada Tuhan Yesus. Kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa prinsip penting dari bacaan firman Tuhan di atas tadi yang kita sudah baca. Ada beberapa prinsip penting yang perlu kita ketahui bersama. Pertama, sekalipun semua manusia meninggalkan Tuhan, kita harus tetap setia sampai mati di dalam Tuhan, di dalam menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, mempermuliakan Tuhan, dan melayani Tuhan. Maka kita, kata firman Tuhan di dalam Mazmur 112 ayat 1, bahwa kita akan memperoleh mahkota kehidupan daripada Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi poin pertama,
kita jangan meninggalkan Tuhan, tapi kita tetap setia menyembah Tuhan sampai kita mati. Itu pertama. Kemudian poin yang kedua, walaupun kita hidup di dalam Tuhan, bukan berarti kita bebas dari masalah persoalan. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan dan masalah itu selalu ada dan silih berganti datang menerpa hidup kita, tetapi kita harus tetap beribadah dengan sukacita kepada Tuhan. Itulah ciri orang di dalam Tuhan. Walaupun masalah itu datang silih berganti menerpa kehidupan ini, tapi tidak mempengaruhi iman percaya kita. Kita akan tetap setia dengan penuh sukacita untuk menyembah Tuhan. Amin. Jadi yang ketiga, kita harus tetap setia sampai mati. Karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita harus tetap setia menyembah Tuhan sampai kita mati. Maka kita memperoleh upah, yaitu mahkota kehidupan yang kekal, saudara-saudara. Amin. Kemudian poin yang terakhir, yang keempat, kita harus mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita dengan sempurna. Dia rela mati di kayu salib untuk memerdekakan kita dari belenggu dosa kita, sehingga hidup kita menjadi benar di mata Tuhan. Dan kebenaran hidup itu menuntun kita kepada kekudusan hidup ini. Dan kekudusan hidup itu, Bapak Ibu Saudara, yang membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena kita memang warga kerajaan surga, bukan warga kerajaan dunia. Karena kita dari atas, bukan dari bawah. Amin. Buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah membaca dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa kami harus setia sampai mati untuk menyembah Engkau. Kami harus setia sampai mati menanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua, Tuhan. Maka kami akan memperoleh mahkota kehidupan yang kekal. Kami akan mengalami hidup damai sejahtera sukacita. Karena Engkau senantiasa ada dan hadir dalam setiap hidup dan kehidupan kami, orang-orang percaya, orang-orang pilihan Tuhan, dan Engkau sudah tetapkan kami menjadi anak-anak Allah dan berhak untuk menerima janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada dengan segala keberadaannya Tuhan. Apabila mereka, Tuhan, jemaat-Mu ini ada yang kelemahan tubuh, ada yang sakit, lemah, dan susah, Tuhan, aku percaya dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi yang indah ini, maka mereka memperoleh kesembuhan ilahi daripada Tuhan. Mereka memperoleh kekuatan yang baru daripada Tuhan, dan penghiburan sejati daripada Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami yang dahsyat kuasa-Mu. Ajaib heran kuasa-Mu Tuhan. Yang sakit sudah Kau sembuhkan, yang letih lesu sudah Kau kuatkan, yang susah sudah Kau hiburkan, dan yang berkekurangan berkelimpahan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terimalah berkat Allah, damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa kita,
Dan di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuannya dengan rohnya yang kudus, mulai hari ini menyertai memelihara engkau dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.